Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel tentang hakikat kemampuan komunikasi matematis dan kecemasan matematis. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febi Siti Fatimah dengan NPM 192151004. Di sini saya memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Seminar Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Bapak Dadi Nur Jamil. Yang akan saya coba bahas yaitu pertama mengenai kemampuan komunikasi matematis, kemudian kecemasan matematis, ketiga kisi-kisi kemampuan komunikasi matematis, kemudian keempat angket penilaian kecemasan matematis. Baik, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu kemampuan komunikasi matematis. Komunikasi matematis merupakan kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan matematis baik secara lisan maupun tulisan, serta kemampuan memahami dan menerima ide atau gagasan matematis orang lain. Menurut ahli, yaitu di sini menurut Los Angeles County Office of Education, mengungkapkan bahwa komunikasi matematika mencakup komunikasi secara lisan maupun tulisan. Komunikasi matematika secara lisan adalah penyampaian ide-ide matematika dengan mengungkapkannya secara lisan, yaitu penyampaian ide-ide matematika dengan mengungkapkan secara verbal. Sedangkan komunikasi matematika secara tertutup adalah dapat terlaksana melalui kata-kata atau tertulis, gambar, tabel, dan lainnya yang menggambarkan ide-ide matematika atau proses berpikir siswa. Selanjutnya, menurut Prayita dan kawan-kawan mengungkapkan bahwa komunikasi matematis adalah satu cara siswa untuk menyatakan dan menafsirkan gagasan-gagasan matematika secara lisan maupun tertulis, baik dalam bentuk gambar, tabel, diagram, rumus, ataupun demonstrasi. Selanjutnya, menurut Barodi tahun 1993, menyatakan bahwa komunikasi matematis merupakan modal dalam menyelesaikan eksplorasi dan menginvestigasi matematik dan merupakan wadah dalam beraktivitas sosial dengan temannya, berbagi pikiran dan penemuan, curah pendapat, menilai, dan mempertajam ide untuk meyakinkan orang lain. Sehingga berdasarkan pendapat di atas, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis terdiri atas komunikasi lisan dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan seperti diskusi dan menjelaskan, komunikasi tulisan seperti mengungkapkan ide matematika melalui gambar, grafik, tabel, persamaan, ataupun dengan bahasa siswa sendiri. Kemampuan komunikasi matematik adalah merupakan kemampuan peserta didik dalam mengekspresikan di mana peserta didik dapat menyatakan ide-ide matematika menggunakan simbol atau bahasa matematika secara tertulis sebagai representasi dari satu ide atau gagasan, dapat melukiskan atau menggambarkan dan membaca gambar, diagram, grafik maupun tabel, serta pemahaman matematika di mana peserta didik dapat menjelaskan masalah dengan memberikan argumen terhadap permasalahan matematika yang diberikan. Sejalan dengan pengertian komunikasi matematis dari Barodi dan NCTM, kemudian merinci indikator komunikasi matematis yang meliputi pertama, memodelkan situasi dengan menggunakan gambar dan grafik ekspresi aljabar. Kedua, mengungkapkan dan menjelaskan pemikiran tentang ide-ide dan situasi-situasi matematis. Ketiga, menjelaskan ide dan definisi matematis. Keempat, membaca, mendengarkan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis. Selanjutnya, mendiskusikan ide-ide matematis dan membuat dugaan-dugaan dan alasan-alasan yang meyakinkan. Menghargai nilai,
notasi matematika dan perannya dalam masalah sehari-hari, dan pengembangan matematika dan disiplin ilmu lainnya. Lalu, serupa dengan rincian dari NCTM, Sumarno merincikan indikator komunikasi matematis ke dalam beberapa kegiatan matematis. Antara lain yang pertama, menyatakan benda nyata, situasi, dan peristiwa sehari-hari ke dalam bentuk modal matematika, baik itu berupa gambar, tabel, diagram, grafik, dan ekspresi aljabar. Kedua, menjelaskan ide dan modal matematika ke dalam bahasa biasa. Ketiga, menjelaskan dan membuat pertanyaan matematika yang dipelajari. Keempat, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika. Selanjutnya itu membaca dengan pemahaman suatu presentasi tertulis. Kemudian ke-6, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi, dan generalisasi. Untuk indikator butir A sampai dengan butir C ini merupakan pedoman dalam menyusun suatu tes matematika tertulis. Sedangkan semua indikator di atas digunakan untuk mengembangkan kemampuan komunikasi matematis selama dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu kecemasan matematis. Kemampuan komunikasi matematis dapat tercapai jika dalam pembelajaran matematika tidak menemui berbagai permasalahan. Namun, pada kenyataannya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan matematis yang secara signifikan juga mempengaruhi prestasi peserta didik. Salah satu faktor tersebut adalah kecemasan matematika. Hal ini muncul dikarenakan matematika dianggap sebagai pelajaran yang sulit, karena karakteristik matematika yang bersifat abstrak, logis, sistematis, dan penuh dengan lambang dan rumus yang membingungkan. Menurut Wahyudin tahun 2010, mendefinisikan kecemasan matematika sebagai perasaan-perasaan tegang dan cemas yang mencampuri memanipulasi bilangan-bilangan dan pemecahan masalah matematis dalam beragam situasi kehidupan sehari-hari dan situasi akademik. Siswa yang mengalami kecemasan terhadap matematika merasa bahwa dirinya tidak mampu dan tidak bisa mempelajari materi matematika dan mengerjakan soal-soal matematika. Kecemasan matematika sebagai perasaan ketegangan, cemas, atau ketakutan yang mengganggu kinerja matematika. Siswa yang mengalami kecemasan matematika cenderung menghindari situasi di mana mereka harus mempelajari dan mengerjakan matematika. Selanjutnya, menurut Georgi Bourne College tahun 2014, menyatakan bahwa kecemasan matematika merupakan perasaan tertekan yang mempengaruhi kemampuan matematika. Sikap negatif terhadap matematika ataupun merasa kurang percaya diri terhadap matematika. Lalu menurut Hurlock tahun 1997 berpendapat bahwa kecemasan merupakan sebuah ungkapan perasaan individu terhadap suatu situasi yang dapat diekspresikan melalui beberapa cara, yaitu seperti dengan cara yang mudah dikenali seperti kekhawatiran individu menjadi mudah marah. Kecemasan terlihat dari kekhawatiran atau ketakutan individu pada hal-hal tertentu, misalnya kecemasan pada bidang matematika. Berdasarkan pendapat di atas, melalui analisis sintesis, maka dapat disimpulkan kecemasan matematis adalah perasaan tertekan, kekhawatiran, cemas, gelisah, tidak suka, maupun rasa takut seseorang terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan matematika. Kecemasan matematis memiliki hubungan negatif dengan komunikasi matematis peserta didik, yang artinya semakin tinggi kecemasan matematis peserta didik, maka semakin rendah kemampuan komunikasi matematisnya. Dan sebaliknya, semakin rendah kecemasan matematis peserta didik, maka semakin tinggi kemampuan komunikasi matematisnya. Lalu, aspek-aspek kecemasan yang dikemukakan dalam 3 reaksi, yaitu sebagai berikut. Reaksi pertama, yaitu reaksi emosional.
yaitu komponen kecemasan yang berkaitan dengan persepsi individu terhadap pengaruh psikologi dari kecemasan, seperti perasaan keprihatinan, ketegangan, sedih, mencela diri sendiri atau orang lain. Kedua, yaitu reaksi kognitif, yaitu ketakutan dan kekhawatiran yang berpengaruh terhadap kemampuan berpikir jernih, sehingga mengganggu dan memecahkan masalah dan mengatasi tuntutan lingkungan sekitarnya. Lalu reaksi yang ketiga yaitu reaksi fisiologis, yaitu reaksi yang ditampilkan oleh tubuh terhadap sumber ketakutan dan kekhawatiran. Reaksi ini berkaitan dengan sistem saraf yang mengendalikan berbagai otot dan kelenjar tubuh, sehingga timbul reaksi dalam bentuk jantung berdetak lebih keras, napas bergerak lebih cepat, tekanan darah pun meningkat. Selanjutnya, menurut Trujillo dan Hartfield, dalam tahun 2009, dalam paper menyatakan bahwa penyebab kecemasan matematika dapat diklasifikasikan dalam 3 kategori, yaitu pertama, faktor kepribadian. Faktor kepribadian, psikologis atau emosional, misalnya perasaan takut siswa akan kemampuan yang dimilikinya, kemudian kepercayaan diri yang rendah yang menyebabkan rendahnya nilai harapan siswa, lalu motivasi diri siswa yang rendah, dan secara emosional seperti pengalaman tidak menyenangkan di masa lalu yang berhubungan dengan matematika yang menimbulkan trauma. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan atau sosial. Misalnya, kondisi saat proses belajar mengajar matematika di kelas yang tegang diakibatkan oleh cara mengajar, model dan metode mengajar guru matematika, lalu rasa takut dan cemas terhadap matematika dan kurangnya pemahaman yang dirasakan para guru matematika dapat terwariskan kepada para siswanya. Kemudian, faktor yang lain yaitu keluarga, terutama orang tua siswa yang terkadang memaksakan anak-anaknya untuk pandai dalam matematika. Karena matematika dipandang sebagai sebuah ilmu yang memiliki nilai prestis. Lalu selanjutnya faktor intelektual, terdiri atas pengaruh yang bersifat kognitif, yaitu lebih mengarah pada bakat dan tingkat kecerdasan yang dimiliki siswa. Menurut salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ashraf dan Craig dalam Johnson tahun 2003 menunjukkan bahwa ada korelasi atau hubungan antara kecemasan matematika dan kemampuan verbal atau bakat serta intellectual quotient. Lalu menurut Woodard juga menyarankan beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengurangi kecemasan matematika, antara lain, pertama, menciptakan lingkungan pembelajaran matematika di mana peserta didik merasa tidak terancam, tetapi merasa tenang dan santai. Kedua, menggunakan kelompok kooperatif dapat membantu peserta didik untuk memahami masalah karena mereka berasa bahwa teman mereka yang lainnya pun mempunyai masalah yang sama. Ketiga, mengajar dengan pelan dapat membantu peserta didik memahami lebih baik mengenai materi yang diajarkan. Keempat, memberikan pembelajaran tambahan sehingga tidak ada peserta didik yang tertinggal secara akademis. Nah, keempat teknik ini bisa diterapkan oleh guru dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu kisi-kisi kemampuan komunikasi matematis beserta contoh soalnya. Nah, ini kisi-kisi soal kemampuan komunikasi matematis. Berdasarkan indikator komunikasi matematis di atas yang sudah dijelaskan tadi, di sini ada berikut contoh kisi-kisi tes komunikasi matematis untuk siswa SMP. Dengan waktu di sini 90 menit, kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual, kemudian menyelesaikan masalah
yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel. Nah, untuk indikator yang pertama yaitu menghubungkan benda nyata, gambar, dan diagram ke dalam ide matematika. Untuk contoh butir soalnya di sini, model matematika manakah yang cocok untuk gambar di bawah ini? Beri penjelasan. Nah, untuk jawabannya peserta didik dapat diharapkan tahu gitu. Di sini titik yang diketahuinya itu 5,0 dan 0,4. Lalu peserta didik bisa menyelesaikannya sehingga dapat kesimpulan yaitu model matematika yang cocok untuk gambar adalah 4x tambah 5y sama dengan 20. Lalu indikator komunikasi matematis yang kedua yaitu menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika ke dalam bentuk gambar, grafik, dan aljabar. Untuk contoh butir soalnya di sini, Azmi mengendarai mobil. Sebanyak 2 liter bensin dapat menempuh jarak 6 km. 4 liter bensin untuk 12 km. Nah, Azmi ingin pergi ke Bandung yang berjarak 80 km dari Cirebon. Gambarlah situasi di atas dalam sebuah diagram garis sehingga memudahkan untuk mengetahui banyak bensin yang perlu disediakan Azmi. Untuk jawabannya, diharapkan peserta didik bisa membuat gambar atau diagram garisnya terlebih dahulu, lalu memahami untuk menyelesaikan permasalahan itu bagaimana sehingga dapat mendapatkan jawabannya itu banyak bensin yang perlu disediakan Azmi adalah 26,67 liter. 26,67 liter. Lalu indikator selanjutnya yaitu menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika dan menyelesaikannya. Untuk contoh butir soalnya di sini harga 4 ekor ayam dan 3 ekor itik yaitu Rp255.000. Sedangkan harga 3 ekor ayam dan 5 ekor itik seharga Rp315.000. Buatlah model matematika untuk informasi di atas. Kemudian hitunglah harga masing-masing 1 ekor ayam dan 1 ekor itik. Nah, jadi di sini untuk penyelesaiannya peserta didik diharapkan bisa membuat model matematikanya, lalu bisa menyelesaikan model matematika atau persamaannya, sehingga dapat didapatkan jawabannya itu harga masing-masing 1 ekor ayam dan 1 ekor itik itu Rp30.000 dan Rp45.000. Kemudian untuk indikator soal selanjutnya yaitu membuat model matematika suatu situasi matematik dan menyelesaikannya. Di sini untuk contoh butir soalnya, jika pembilang suatu pecahan ditambah 2 dan penyebutnya ditambah 1, hasilnya sama dengan 3/5. Kemudian jika pembilang ditambahkan 1 dan penyebutnya dikurangi 2, hasil pecahannya sama yaitu menjadi 3/5. Kemudian tentukan nilai pecahan tersebut dan jelaskan. Nah, di sini peserta didik diharapkan bisa membuat model matematikanya terlebih dahulu, lalu bisa menjawabnya gitu, menjawab nilai pecahannya. Kemudian untuk indikator yang terakhir, indikator komunikasi matematis yang terakhir yaitu menyusun pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari dan menjawabnya. Untuk contoh butir soalnya di sini diketahui informasi sebagai berikut. Umur Santa 7 tahun lebih muda daripada umur Ali. Adapun umur Yadi 4 tahun lebih tua daripada umur Santo. Tambahkan informasi lainnya, kemudian susun sebuah pertanyaan dan jawablah. Untuk jawaban nomor 5 ini, nanti peserta didik atau siswa diharapkan bisa membuat model matematika yang terlebih dahulu, dimisalkan lalu membuat model matematika. Nah, untuk jawaban ini lebih ke pemahaman dari masing-masing siswa. Jadi bisa saja mungkin nanti siswanya menambahkan umur Santo dan Yadi, atau di sini saya menambahkan umur Ali dan persamaan umur Ali dan Yadi. Jadi ini lebih ke soal terbuka gitu. Nah, sedangkan untuk rubrik penilaiannya ini
Skornya itu 0 sampai 4. Bisa dilihat. Ini untuk rubrik penilaiannya. Ini untuk jawabannya yang tadi. Baik, setelah kisi-kisi kemampuan komunikasi matematis, selanjutnya yaitu angket penilaian kecemasan matematis. Nah, ini angket kecemasan matematis. Ada bentuk instrumen yaitu skala Likert. Kemudian indikatornya itu pertama kecemasan terhadap materi pembelajaran, kedua kecemasan terhadap proses pembelajaran, ketiga kecemasan ketika mengerjakan soal. Untuk bentuk pengisiannya, berilah tanda centang pada pernyataan yang paling sesuai dengan keadaan Anda atau peserta didik dalam proses belajar sesuai dengan pilihan jawaban yang diberikan di sini. 1. Saya tidak merasakannya. 2. Saya pernah merasakannya. 3. Saya kadang-kadang merasakannya. 4. Saya sering merasakannya. Di sini untuk penilaian angka kecemasan matematis ada berapa pernyataan? Ada 15 pernyataan yang nantinya siswa mengisi gitu, memberikan centang pada ini. Itu. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.